pemirsa, baku tembak antara TNI Angkatan Laut dan pemberontak terjadi di pesisir wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, Filipina. Pasukan yang diterjunkan merupakan pasukan elit TNI AL, yakni pasukan Katak. Sengketa Ambalat memanas, baku tembak meningkat, Malaysia tolak perdamaian, Presiden Prabowo kerahkan TNI AL dan pasukan Katak. Jakarta, 10 Agustus 2025. Situasi di Laut Sulawesi, tepatnya di wilayah Blok Ambalat, memasuki fase paling genting dalam satu dekade terakhir. Kontak senjata antara unsur Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Angkatan Laut Malaysia dilaporkan meningkat sejak Jumat 8 Agustus malam. Sumber di Kementerian Pertahanan menyebut, setidaknya telah terjadi 3 kali baku tembak jarak menengah dalam 48 jam terakhir. Kapal patroli cepat kedua negara terlibat saling serang setelah Malaysia kembali mengirimkan armada perang dan melakukan patroli agresif di perairan yang oleh hukum internasional masuk zona ekonomi eksklusif, D, Indonesia. Malaysia tolak upaya perdamaian. Ketegangan ini berawal dari insiden 6 Agustus 2025, ketika KRI Sultan Hasanuddin 366 diadang kapal perang Malaysia di dekat perbatasan maritim. Meski Indonesia mengajukan nota protes diplomatik dan mengusulkan perundingan darurat, pihak Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri di Putrajaya secara resmi menolak pertemuan bilateral. Bahkan, media resmi Malaysia memberitakan bahwa negara jiran tersebut akan meningkatkan kehadiran militer di Laut Sulawesi demi melindungi klaim wilayahnya. Sikap ini memicu kecaman keras dari Jakarta. Kami selalu mengedepankan jalur diplomasi. Namun jika kedaulatan kita diinjak, kita tidak akan tinggal diam, tegas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers darurat di Istana Merdeka, Sabtu malam, 98. Perintah Presiden, kerahkan TNI AL dan pasukan Katak. Sebagai respons atas eskalasi ini, Presiden Prabowo mengeluarkan perintah langsung kepada Panglima TNI Laksamana Madya TNI Surya Atmadja untuk menggelar operasi militer terbatas. Fokusnya adalah memperkuat pertahanan maritim di sektor Ambalat dan mencegah infiltrasi kapal-kapal Malaysia lebih jauh ke wilayah Indonesia. Langkah pertama, pengerahan armada tempur TNI Angkatan Laut dalam kekuatan penuh, termasuk kapal cepat rudal, KCR, fregat kelas Sigma, dan kapal selam KRI Nagapasa 403. Yang paling menjadi sorotan adalah pengerahan Komando Pasukan Katak, Kopaska, Satuan Elit Bawah Air TNI AL. Pasukan ini dikenal ahli dalam misi sabotase maritim, infiltrasi, dan operasi penyerbuan kapal musuh. Kopaska sudah berada di posisi strategis untuk menjalankan misi pengamanan dan operasi khusus, ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Rizal Handoko. Kontak senjata di malam hari. Informasi yang diperoleh dari pos TNI AL di Tarakan menyebutkan, baku tembak pertama dalam eskalasi terbaru terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 22.15 WITA. 2 kapal patroli cepat Indonesia terlibat kontak dengan kapal bersenjata Malaysia di perairan dekat Pulau Sebatik. Tembakan peringatan dilepaskan oleh pihak Indonesia, namun dibalas dengan tembakan artileri ringan dari pihak Malaysia. Pertempuran berlangsung sekitar 15 menit sebelum kedua kapal Malaysia mundur. Insiden kedua terjadi Sabtu dini hari, kali ini melibatkan unsur udara. Drone intai TNI AL melaporkan pergerakan kapal logistik Malaysia yang diiringi 2 kapal perang. Salah satu KCR Indonesia melepaskan tembakan peringatan, yang lagi-lagi dibalas. Ambalat, wilayah kecil, taruhan besar. Blok Ambalat adalah wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi, seluas sekitar 15.000 km persegi. Sengketa ini sudah berlangsung sejak awal 2000-an ketika Malaysia menerbitkan peta baru yang memasukkan sebagian wilayah tersebut ke dalam klaimnya. Meski pada 2010 kedua negara sempat sepakat mengedepankan diplomasi, insiden patroli tumpang tindih masih sering terjadi. Tahun ini, ketegangan memuncak setelah laporan adanya pemasangan bau navigasi oleh Malaysia di area yang jelas-jelas berada dalam D Indonesia. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan, Dr. Yuda Prasetya, menilai sikap Malaysia kali ini lebih provokatif dibanding sebelumnya. Menolak perundingan dan mengirim kapal perang tambahan adalah sinyal eskalasi. Indonesia perlu respon yang sepadan untuk mempertahankan legitimasi kedaulatannya, ujarnya. Operasi gabungan, laut, udara, dan darat. Berdasarkan informasi internal TNI, pengerahan kekuatan ke Ambalat bukan hanya melibatkan armada laut. TNI AU sudah menempatkan pesawat tempur F-16 dan Sukhoi Su-30 di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk patroli udara harian. TNI AD juga mengirim batalion marinir dan pasukan Raider ke Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai cadangan taktis jika diperlukan operasi amfibi.
Panglima TNI menegaskan bahwa pengerahan ini bukan agresi, melainkan langkah pertahanan aktif untuk memastikan tidak ada pelanggaran wilayah lebih lanjut. Situasi di garis depan. Laporan wartawan lapangan di Nunukan menyebut suasana kota menjadi lebih tegang. Aktivitas pelabuhan diperketat, nelayan hanya diizinkan melaut di area aman, dan patroli gabungan TNI Polri dilakukan 24 jam. KRI Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Diponegoro 365 terlihat bersandar singkat untuk mengisi logistik sebelum kembali berpatroli. Di dermaga, pasukan Kopaska bersenjata lengkap terlihat bersiap naik ke kapal cepat Terhit. Seorang nelayan bernama Jumardi mengaku mendengar suara tembakan dari arah laut pada malam hari. Biasa bunyinya jauh, tapi kemarin dekat sekali. Kami takut melaut, ujarnya. Diplomasi di titik buntu. Sementara di Jakarta, Kementerian Luar Negeri masih mencoba membuka jalur komunikasi melalui pihak ketiga. Namun, Malaysia tetap bersikeras menolak pembicaraan sebelum status wilayah disepakati, sesuatu yang bagi Indonesia sama saja dengan mengakui klaim mereka. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut sikap ini sebagai tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari Indonesia berdasarkan hukum laut internasional. Reaksi publik dan internasional. Di media sosial, tagar Ambalat harga mati menjadi trending nasional. Ribuan warga mengunggah pesan dukungan untuk TNI. Banyak yang mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan tidak hanya mengandalkan diplomasi. Negara-negara ASEAN belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sumber diplomatik menyebut Singapura dan Brunei mendorong agar kedua pihak menghindari konfrontasi terbuka. Amerika Serikat dan Tiongkok, yang memiliki kepentingan navigasi di wilayah tersebut, menyerukan penahanan diri, meski masing-masing juga mengawasi situasi dengan mengerahkan kapal intai di perairan internasional dekat Ambalat. Presiden Prabowo tidak akan mundur sejengkal. Di akhir konferensi pers, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas. Kita akan terus membuka pintu perdamaian, tapi jangan salah menafsirkan niat baik kami sebagai kelemahan. Kedaulatan Republik Indonesia adalah harga mati. Kami tidak akan mundur sejengkal pun. Beliau juga menegaskan bahwa TNI telah diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan taktis jika kapal atau personel Malaysia kembali melanggar batas wilayah. Penutup, situasi masih berpotensi memanas. Hingga Minggu malam, 10.08, laporan terakhir menyebut situasi relatif tenang, namun patroli kedua pihak masih berada dalam jarak pandang di laut. Analis militer memperingatkan bahwa potensi kontak senjata baru tetap tinggi, mengingat sikap keras Malaysia yang menolak mundur. Di mata publik, ini bukan lagi sekadar sengketa perbatasan. Ini adalah ujian nyata kedaulatan. Dan di garis depan, TNI AL, bersama pasukan katak mereka yang legendaris, bersiap menjaga setiap jengkal laut Nusantara dari ancaman.